pada materi kali ini kita akan membahas tentang hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan di dalam masyarakat. Rekayasa sosial adalah upaya intervensi terencana dalam mempengaruhi sikap dan perilaku sosial tertentu untuk mencapai perubahan sosial. Hukum tidak saja digunakan untuk menyembuhkan pola-pola kebiasaan dan terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola perilaku baru dan sebagainya. Tujuannya adalah sepenuhnya utilitarian, yaitu keselamatan hidup manusia, keamanan harta benda dan pemiliknya, keamanan dan ketertiban, kebahagiaan dan kesejahteraan atau dari masyarakat keseluruhannya atau dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Fungsi hukum sebagai sarana alat rekayasa sosial ini disebut juga sebagai a tool of engineering, yang pada prinsipnya merupakan fungsi hukum yang dapat diarahkan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati dalam bentuk perubahan lainnya. Selanjutnya yaitu hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat yang bertujuan untuk terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Maksudnya adalah hukum sebagai alat memelihara ketertiban dan pencapaian keadilan. Pengendalian sosial mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan secara memelihara ikatan sosial. Hukum merupakan sarana yang memaksa, yang melindungi warga masyarakat dari perbuatan dan ancaman yang membahayakan diri dan harta bendanya. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial ialah untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut. Terlaksana atau tidak terlaksana fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial ditentukan oleh dua hal, yaitu pertama, faktor aturan hukumnya sendiri, kedua, faktor pelaksana hukumnya, yaitu orang yang melakukan hukumnya. Menurut E. A. Ross, fungsi hukum adalah sebagai salah satu sarana pengendalian sosial yang mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Sebagai sarana pengendalian sosial, hukum berguna untuk mempertahankan ketertiban yang sudah ada sebagai pegangan dan pengendalian sosial. Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat berupa tingkah laku yang menyimpang dari aturan hukum. Baik, saya akan melanjutkan presentasi pada kali ini, yaitu poin C yang berjudul hukum sebagai sarana pengintegritasian. Posisi hukum sebagai institusi sosial terlihat dengan baik dalam bagan asupan luaran yang dibuat oleh Harry C. Brademir yang memanfaatkan kerangka besar sistem masyarakat dari Talcott Person. Manfaat bagan Brademir terletak pada kemampuan untuk menunjukkan betapa pekerjaan hukum serta hasil-hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan merupakan bagian dari proses kemasyarakatan yang lebih besar. Pola kerja hukum yang dipakai sebagai acuan oleh Brademir di sini adalah yang menempatkan pengadilan sebagai pusat kegiatannya. Bagan tersebut yang dibuat oleh Brademir ini cukup bermanfaat bagi kita untuk memahami bagaimana kerja hukum sebagai suatu institusi sosial. Dalam kedudukan sebagai suatu institut yang melakukan pengintegrasian terhadap proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, hukum menerima asupan-asupan dari bibit ekonomi, politik, budaya untuk diolah menjadi luaran-luaran yang dikembalikan ke dalam masyarakat. Wujudnya bisa berupa sengketa atau konflik. Proses-proses politik terlihat pada pembuatan hukum atau undang-undang peraturan. Hasil-hasil pembuatan hukum itu menjadi ukuran tentang bagaimana hukum sebagai mekanisme
pengintegrasi akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapkan kepadanya. Hukum sebagai institusi politik dan pengadilan sebagai institusi hukum saling terkait, dan apabila hukum bisa diterima dan digunakan oleh pengadilan, maka secara tidak langsung itu berisi pengakuan terhadap kebenaran dan kebaikan hasil pembuatan hukum. Dalam hukum disebut pemberian legitimasi. Jika institusi hukum benar-benar hendak berfungsi sebagai sarana pengintegrasian masyarakat, maka ia harus diterima oleh masyarakat untuk menjalankan fungsinya itu. Artinya para anggota masyarakat harus mengakui bahwa institusi itulah tempat di mana pengintegrasian dilaksanakan atau digunakan. Selanjutnya, poin yang D, yaitu hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa seluruh masyarakat. Hukum ditegakkan atau dilaksanakan bersifat memaksa. Dalam penerapannya, adanya pemberian sanksi agar tujuan hukum dapat tercapai. Tujuan hukum sendiri yaitu secara umum atau universal menciptakan perdamaian dan ketentraman di lingkungan masyarakat di seluruh lapisan masyarakat. Hukum merupakan bentuk dari kebijakan pemerintah dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, hukum juga berfungsi sebagai sarana pembangunan dan objek pembangunan. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dan sepatutnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan, serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku mempunyai tujuan. Tujuan hukum dapat tercapai apabila hukum dapat berfungsi dalam masyarakat. Adapun fungsi dari hukum menurut Ahmad Ali adalah: yang pertama, fungsi hukum sebagai a tool of school control. Yang kedua, fungsi hukum sebagai a tool of engineering. Yang ketiga, fungsi hukum sebagai simbol. Yang keempat, fungsi hukum sebagai a political instrument. Dan yang kelima, fungsi hukum sebagai integrator. Fungsi hukum sebagai social control bertujuan untuk memberikan batasan-batasan pada tingkah laku masyarakat, untuk membedakan yang tingkah laku menyimpang dan memberikan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Misalnya, membuat larangan-larangan, tuntutan ganti rugi, dan sebagainya. Menurut Ahmad Ali, fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial tidak berdiri sendiri di masyarakat, melainkan dijalankan bersama dengan sarana pengendalian sosial lainnya melakukan fungsi pengendalian sosial. Fungsi hukum sebagai a tool of engineering. Hukum sebagai sarana perekayasa sosial yaitu melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Artinya menata kehidupan masyarakat dengan tercerna sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa. Masyarakat dipastikan akan mengalami perubahan baik karena pengaruh dari luar maupun terjadi dengan sendirinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, para pembuat hukum dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat. Hukum dalam masyarakat mempunyai dua sifat, yaitu pasif dan sifat aktif. Sifat pasif hukum adalah sejauh mana hukum dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sedangkan hukum yang bersifat aktif yaitu sejauh mana hukum yang diterapkan dapat berperan aktif dalam membawa masyarakat menuju suatu perubahan yang sah yang telah direncanakan. Dengan demikian, hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat atau yang disebut dengan a tool of social engineering. Hukum yang digunakan sebagai sarana perubahan dapat berupa hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum yang tertulis dapat berupa undang-undang atau jurisprudensi, sedangkan hukum yang tidak tertulis merupakan kebiasaan masyarakat. Aturan-aturan ini dapat mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Jika hukum itu diaplikasikan kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat itu sendiri, karena walaupun produk hukum yang ditetapkan sangat baik apabila kesadaran hukum masyarakat itu sendiri tidak ada
dalam pelaksanaan hukum, maka hukum tetap tidak dapat terlaksana dengan baik. Sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.